ngeri tenan. Lah aku mambengi ning Jepara aku malah atraksi pisan. Dilalah sing ngundang iki lho bupati terpilih ini lho. Lah kok duwe Lamborghini bareng tak tumpaki. Aku baru tak upload ae. Uploadan aku gen dilokne biasane. Disuruh sabar sama ustadz yang naik Lamborghini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel Jagat 7. Saudara sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui ya, 2023 2024 kita melihat peristiwa-peristiwa yang sangat membagongkan ya. Di antara lain ada yang namanya Habib palsu, ada yang namanya ulama palsu, kiai palsu, ustadz palsu, gus palsu, pejabat palsu. Jadi kepalsuan-kepalsuan itu sebagaimana yang Allah beritahukan kepada kita sebagai orang awam untuk berhati-hati di 2025. Jadi 2025 ini juga kita harus berhati-hati dengan kepalsuan-kepalsuan yang ada. Ini saya pukul rata semuanya, dari mulai gus, kiai, dan lain sebagainya. Itu kita harus waspadai. Nah, jadi pada pertemuan kali ini yang sebagaimana kita ketahui itu kemarin ada viral ya, seorang gus dari Blitar ya, viral ya, naik Lamborghini. Viralnya kenapa? Karena dihujat, bukan karena dipuji. Ya bagaimana ya? Gini, sekarang ada pejabat, entah itu pejabat, entah itu gus, entah itu kiai, kalau naik Lamborghini di depan orang yang kelaparan, itu masuknya ranah etika. Jadi misalkan di Jepara gitu kan, di Jepara ya, dia lewat tuh, lewat naik Lamborghini. Kalau ada masyarakat yang masih kekurangan, coba, kelaparan, bagaimana rasanya? Sesat, kurang ajar. Kecuali mungkin di Jepara sudah makmur semua, mau pamer Lamborghini ya mungkin nggak dihujat, kan seperti itu. Nah, jadi yang menjadi sorotan juga di situ ada gus dan juga bupati terpilih. Ini menariknya ya, komentar-komentar netizen itu banyak sekali terkait zuhud, terkait jualan agama, itu semuanya bisa didiskusikan, Kalau saya begini, kalau kita lihat ya di pemilu-pemilu sebelumnya, itu ketika Mas Ikdam itu belum terkenal, dia tidak menjadi pesanan partai politik untuk mendukung suatu calon. Tapi ketika Mas Ikdam itu terkenal, seperti Gus Miftah, itu malah menjadi tim ses salah satu paslon, entah itu di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, bahkan presiden, dari tim ses satu paslon. Sebenarnya gunanya ulama untuk apa? Apa hanya untuk seperti itu? Dan tentunya yang didukung oleh gus-gus ini juga bermasalah. Kalau kita lihat bermasalah, dicek saja, silahkan. Nah, kemudian kembali lagi kepada berita tadi ya, yang Mas Ikdam menaiki Lamborghini. Itu ada satu platform media yang mengatakan bahwa Lamborghini itu tidak terdaftar pada harta kekayaan sang bupati Jepara, bupati terpilih Jepara, tidak masuk harta kekayaan. Kalau memang benar ini suara dari KPK, kenapa tidak bertindak? Harusnya usut tuntas dong. Dari mana harta kekayaan itu berasal? Dari mana Lamborghini itu ada, kok tidak terdaftar pada harta kekayaan? Ini ada indikasi-indikasi korupsi, ada indikasi-indikasi pencucian uang. Nah, ini kalau benar-benar terjadi Lamborghini yang dipakai Gus Ikdam bersama Bupati Jepara itu menyangkut korupsi, bisa bahaya ini. Bisa heboh. Jadi lucu saudara sebangsa tanah air, gunanya gus, kiai, ulama di Indonesia untuk apa? Kalau kita lihatnya Gus Ikdam loh ya, kita lihatnya Gus Ikdam, karena ada kok kiai-kiai sepuh yang ketika pilpres kemarin itu mendukung satu paslon.
Itu yang didukung paslon apa pilihan mereka, apa pilihan rakyat? Ya. Apa pilihan umatnya, apa pilihan pengikutnya? Karena belum tentu. Mematikan suatu daya kritis dari masyarakat. Adanya ulama-ulama seperti ini yang menjadi pesanan. Nah itu paling tidak itu Bupati Jepara ya pernah didukung itu waktu itu oleh Mas Ikdam. Bupati Blitar yang didukung Mas Ikdam juga jadi kok. Tapi apakah mensejahterakan rakyat? Tapi apakah berjuang untuk rakyat? Tapi apakah nantinya komitmen dalam kesejahteraan masyarakat? Kita lihat saja. Jadi menurut saya yang kita soroti adalah etika politik ulama. Sebenarnya harus ditata kembali. Jadi misalkan pilihannya ulama, pilihannya kiai itu beda dengan masyarakat. Jadi masyarakat jangan disaklekkan untuk mengikuti tokohnya. Itu tidak baik bagi demokrasi. Jadi yang kong kali kong di atas justru malah ulamanya, seperti satu Gus di Jogja itu kemarin yang viral yang kemudian ambruk hanya gara-gara es teh. Dia memilih satu paslon. Kemudian ada pembangunan dari Kementerian PUPR di pondok pesantrennya. Itu imbalan politik. Nah, kemudian masyarakat dapat apa? Sejahtera tidak, ya kan? Keadilan belum tentu. Ini kan kerugian. Nah, ini harus ada daya nalar yang kritis untuk menyikapi sesuatu seperti ini. Jadi gunanya Gus seperti itu buat apa? Jadi kita malah secara radikalnya bisa kita berpikir Gus-Gus ini gunanya untuk apa? Hanya untuk pesanan politik, untuk dagelan, atau untuk apa? Atau bahkan ini palsu semua. Jadi seperti itu saudara sebangsa tanah air. Jadi Gus-Gus semacam seperti Gus Ikdam dan sebagainya sebenarnya harus kita teliti kezuhudan dari pengertian zuhud menurut Nabi Muhammad, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, apapun menurut umat manusia kebanyakan, itu harus benar-benar diartikan sebagai sesuatu yang tidak menimbulkan kontroversi dalam hati manusia. Seperti saya tadi katakan, ketika orang menaiki Lamborghini di depan orang yang kelaparan, itu etikanya di mana? Apalagi dia suatu tokoh kiai, katanya, apalagi dia seorang bupati. Ya kecuali kalau masyarakat sudah sejahtera, masyarakat Jepara sudah sejahtera, atau paslon yang didukung Mas Ikdam itu sudah mensejahterakan, memberikan keadilan, memberikan kemakmuran bagi masyarakat, so oke-oke saja. Tapi kalau hanya mendapatkan dampak negatif, tapi kalau hanya menjadi pemimpin yang sangat jahat misalkan, padahal yang dukung Ikdam, Miftah, ataupun Mas Kausar, kemudian menjadi pemimpin yang jahat, buat apa dampak positifnya dia mendukung? Ini justru menjadi jembatan kemungkaran, jembatan kehancuran. Makanya sebenarnya ulama itu, kiai-kiai Gus-Gus itu di suatu pemilu politik sebenarnya harusnya jangan memihak. Biarkan rakyat yang menilai, nggak usah memihak sebenarnya. Padahal dia panutan sebagai agama, bukan panutan sebagai politik. Rakyatnya juga sebenarnya harus kritis. Tidak kita taklid buta di dalam dunia politik. Kita harus memilih sendiri mana yang pas untuk kesejahteraan masyarakat. Kembali itu tadi, kalau benar misalkan Lamborghini-nya itu adalah hasil korupsi, waduh bisa terseret dunia akhirat itu Mas Ikdam. Nempel-nempel bajingan tapi diam, nempel-nempel maling tapi diam. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.